Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salam saya doain mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Yang lebih semangat lagi jawab salam saya doain cepat bisa bayar utang. Amin. Banyak yang berutang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ternyata masalah di Jepang banyak hutang juga ya. Sama kita. Genki desta. Benar nggak sih? Oh salah. Ya udah. Kaifa halukum? Wih, mantap. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa ngumpul di sini untuk sama-sama belajar. Karena yang belajar bukan hanya teman-teman, saya juga belajar. Kadang apa yang saya sampaikan di dalam ceramah itu nggak semuanya terkonsep, karena emang jarang dikonsep sih. Seringnya Allah yang ilhamkan di dalam benak saya dari mungkin bacaan-bacaan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba Allah ilhamkan kamu ngomong ini aja. Sering banget tuh kalau ada acara kayak kajian, panitia ngasih tema, terus pas saya perform yang dibahas beda lagi. Itu tuh sering kayak gitu. Allah yang kadang-kadang menuntun lisan untuk bicara sesuatu yang tadinya nggak direncanain. Kadang-kadang bahkan pernah udah ditulis pointersnya, nanti akan bahas ini segala macam. Pas perform yang dibahas sama sekali nggak ada kait-mengait dengan pointers yang udah dicatat tadi. Ini artinya apa? Kayaknya Allah lagi pengen menceramahi saya secara pribadi. Ketika Allah bicara misalnya tentang ketika saya misalnya bicara tentang bab ikhlas, berarti Allah tuh lagi ngasih tahu ke saya, kamu tuh harus ikhlas lagi. Ketika saya bicara tentang bab sabar, seolah-olah Allah tuh lagi ngomong ke saya, justru dengan lisan saya sendiri, kamu harus lebih sabar lagi. Jadi yang belajar di sini tuh bukan cuman teman-teman, tapi kita juga bareng-bareng, termasuk saya, kita belajar, mudah-mudahan dapat sesuatu. Sebelumnya saya pengen ngucapin jazakumullah khair jaza. Terima kasih buat IPMI Jepang, Kang Yusuf and the gang. Makasih juga buat teman-teman yang ada di sini semuanya, panitia yang tadi katanya dalam keadaan sedang incas, lagi ada kerjaan, bahkan ada yang sengaja datang ke sini padahal baru aja pulang kerja. Mudah-mudahan setiap niat baik kita itu Allah Subhanahu wa taala beri balasan di dunia dan di akhirat. Amin. Malam ini kita bahas tentang masalah yang paling sering ditanya sama orang setelah hijrah. Saya pikir ini teman-teman bukan lagi pemuda hijrah ya. Karena kayaknya pemuda soleh. Cuman statusnya masih sebagian belum hijrah. Masih istiqomah. Istiqomah menjomblo. Jadi pertanyaan yang paling sering ditanya ke saya tuh, sorry ya saya duduk di atas nggak apa-apa. Kalau apa-apa juga tetap di sini, biar kelihatan. Pertanyaan yang paling sering ditanya ke saya tuh kalau lagi taklim atau lagi nongkrong kayak gitu, buat orang-orang yang udah hijrah itu, Ustadz gimana cara biar bisa istiqomah? Karena semua kita ngerasain iman itu yazid wa yanqus, kadang-kadang fluktuatifnya itu kayak nggak kekontrol. Begitu lagi yazid, itu rasanya tuh nyaman banget, sholat nyaman, ke masjid nyaman, apalagi kalau kita tinggal di negeri yang mungkin masjidnya langka jauh-jauh, itu ketika iman lagi naik, masjid jarak berapa ratus kilo juga dikejar. Ini iman lagi naik, kayak kemarin tuh. Pas kita ada event di Tokyo ya Kang ya. Di Tokyo tuh kan ada yang datang dari mana Kang paling jauh? Dari Okayama. Okayama tuh berapa jam? Pesawat 2 jam. Pesawat 2 jam ya? 5 jam.
Jakarta. Oh naik kereta 5 jam ya? Kereta cepat ya? Jakarta, Jogja. Hah? Jakarta, Jogja. Ada yang datang dari Jakarta, Jogja jaraknya untuk hadiri acara tablik atau ceramah yang kemarin di Tokyo. Bahkan ada yang datangnya tuh salah informasi, dia miskomunikasi. Kita acaranya di mana, dia datangnya di mana gitu. Udah gitu datangnya telat lagi. Ini nggak tahu salah informasi emang gimana gitu kan ya. Nah alhamdulillah masya Allah, artinya lagi iman naik tuh nggak ada masalah dengan jarak, nggak ada masalah dengan dengan susah payahnya, nggak ada masalah dengan musim dingin atau salju, nggak ada masalah dengan sibuk atau lelah. Itu bukan masalah kalau iman lagi naik. Jadi kayak pede banget gitu mau beramal soleh. Mau ngelamar cewek pede gitu, iman lagi naik. Kalau nggak pede berarti imannya lagi turun. Kenapa? Kayak belum yakin gitu sama Allah kan? Padahal hati seseorang itu ada di tangan Allah. Ngapain bab ini ya? Balik lagi. Jadi artinya kalau iman lagi naik, kita ngerasa kayak lega, kayak nyaman, kayak sangat mudah untuk beramal soleh. Bahkan ketika iman lagi naik itu, kayak pernah gak sih teman-teman kangen subuh? Pernah nggak? Kangen waktu subuh. Kenapa? Karena kerja malam. Kapan subuhnya gitu. Enggak, ini kangen waktu subuh tuh kangen sholat subuh berjamaah gitu. Gimana tuh rasanya pas kita lagi kayak kangen waktu subuh. Jadi pas malam, jam 10 malam kita mau tidur. Duh baru jam 10, Terus kita tunggu kapan ya subuh, soalnya aku pengen ketemu sama Allah gitu kan. Sholat itu kan bertemu dengan Allah kan. Seolah-olah engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, yakinlah dia melihatmu. Dan buat saya sholat jamaah itu adalah konser paling kolosal sepanjang sejarah dan diantara dunia dan akhirat. Sholat itu adalah konser paling kolosal. Lebih kolosal daripada Tomorrowland. Nggak tahu ya? Pura-pura nggak tahu. Kalau Tomorrowland itu kan kayak datang dari mana-mana gitu kan. Ada yang dari Brazil sampai booking pesawat, ditulis di pesawatnya Tomorrowland gitu kan. Begitu si David Guetta-nya keluar, terus pada wah gila-gilaan kayak gitu. Terus soundnya surround gitu, lightingnya luar biasa. Kenapa sholat kok sederhana? Padahal sholat jamaah itu konser lebih kolosal daripada Tomorrowland. Yang ikut acara crowdnya bukan cuma manusia, tapi malaikat sampai ke langit dunia. Makanya sejak kita bikin Pemuda Hijrah shift di Indonesia, di Bandung, kita pengen memperkenalkan konsep bahwa sholat itu jangan dianggap sebagai sekedar kayak break, udah capek misalnya. Bukan hanya itu, walaupun itu nggak masalah sih nganggap sholat sebagai break. Karena Nabi juga pernah bilang ke Bilal, arihna bis sholah ya Bilal, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Berarti kan sholat itu buat Nabi waktu itu adalah break kan. Tapi sholat bisa juga lebih dari sekedar break atau kayak waktu istirahat. Sholat itu adalah sebuah konser, apalagi kalau Jumatan, Ramadan, bahkan 5 kali sehari termasuk nomor satunya subuh. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat bacaan di waktu subuh, inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya bacaan imam di waktu subuh itu masyhuda, disaksikan. Jadi performan imam di waktu subuh dalam sholat berjamaah itu masyhuda, disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Kenapa di sini tidak ada kata aktif? Kenapa bentuknya kalimat pasif, disaksikan? Artinya yang menyaksikan itu nggak ditentukan hanya 1-2 makhluk. Yang menyaksikan itu adalah Allah, kemudian para malaikat, kemudian makhluk-makhluk semesta menyaksikan sholat subuh berjamaah. Jadi performannya seorang imam sholat subuh berjamaah itu masyhuda, ditonton kalau bahasa kita. Ditonton. Dan ditontonnya itu dengan sangat penuh perhatian. Bahkan nontonnya itu ada yang langsung on the spot, off air, ada yang live streaming. Siapa yang live streaming? Penduduk surga, karena mereka nggak bisa nonton langsung ke dunia, beda alam, mereka live streaming tentang yang sholat subuh. Sehingga orang-orang yang sholat subuh itu dirindukan di surga. Sedangkan Allah off air, langsung nonton hambanya, bukan dari jarak jauh di langit, langsung datang ke bumi untuk nonton sholat berjamaah.
Jadi kalau kita perform kayak misalnya akustikan atau mungkin reggae atau mungkin apalah jazz atau apapun bentuk musik-musik yang kita tampilkan, kita performing di depan orang banyak, yang nonton itu cuma manusia. Kalau agak gila-gilaan dikit yang nonton manusia plus jin. Tapi kalau ini yang nonton Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Makanya sejak saya bikin Pemuda Hijrah di Indonesia atau di Bandung tuh, kita langsung bikin satu standarisasi masjid. Masjid itu kegiatan nomor satu, show nomor satunya itu adalah sholat berjamaah. Sehingga dia harus punya sound yang paling bagus. Teman-teman kalau misalnya lagi ngedit video, ini para vlogger atau YouTuber, kalau lagi ngedit video atau yang teman-teman anak band, kalau lagi ngedit suara di laptop tuh atau di komputer, kan suka ada efek ya, sound effect kan ada tuh. Nah kalau sound effectnya yang digital, jadi kita nggak perlu bikin secara manual, itu keluar beberapa menu kan. Ada misalnya hall gitu kan ya, ada yang misalnya apa gitu. Salah satunya ada katedral kan gitu kan. Suka ada menu katedral nggak? Ada nggak menu masjid? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Karena sound masjid itu nggak masuk standar. Sehingga nggak masuk di dalam sound effect digital. Harusnya masjid itu punya sound effect digital yang keren, sehingga dia kayak standarisasi sound bagus itu kalau ada reverbnya bagus, low-nya pas, mid-nya pas, high-nya pas, berarti ini masjidnya kayak gini nih suara standarnya. Sehingga kalau misalnya kita lagi setting suara masjid, suara sound di masjid, tinggal klik aja tuh tombol atau menu efek masjid. Nggak ada, yang ada katedral. Kenapa? Karena katedral, gereja, mereka perhatian banget dengan sound. Setahu saya di Indonesia, bahkan gereja yang paling sederhana aja soundnya itu 1 miliar. Instalasi sound 1 miliar. Makanya mereka kalau lagi kayak perform gitu kan, itu suaranya tuh enak didengar. Sedangkan masjid soundnya 5 juta juga kemahalan. Giliran bangun towernya, menara, bangun kubahnya habis ratusan juta, tapi soundnya irit. Padahal tower dan menara itu nggak dipakai, kecuali hanya secara estetika doang. Kalaupun mau azan kayaknya nggak ada lagi cerita sekarang orang azan naik tower kan. Kan itu zaman Bilal ya, naik rumah paling tinggi di Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dia ganti kanan kiri? Karena emang suaranya nggak pakai efek kan, jadi dia harus kayak surround gitu kan, Allah gitu. Kalau sekarang kan udah pakai efek nih, nggak ada yang naik lagi ke kayak menara, tower, apalagi kubah sampai harus gede, terbuat dari jenis bahan-bahan logam tertentu. Sedangkan soundnya irit banget, imamnya aja nggak dengar suaranya sendiri. Tadi gua baca apa sih? Saking soundnya nggak ada gitu ya. Nah ini artinya kita kurang perhatian terhadap hal yang paling prinsip dalam kegiatan masjid. Salah satunya adalah show, ibadah, konser yang paling kolosal yaitu sholat berjamaah. Masyhuda, disaksikan. Sehingga di Masjid Al-Latif Pemuda Hijrah tuh kita langsung ganti sound bertahap sih. Akhirnya sekarang udah lumayan nyaman, walaupun saya masih belum puas. Target kita tuh sampai benar-benar rasa sound itu kalau imam ngumandangin, bacain ayat, suaranya tuh kayak suara dari langit. Dan saya sangat idealis dalam bab sound. Karena emang dari kecil tuh sering perform kayak vokal gitu, jadi kayak tahu banget lah masalah sound. Tadi pas saya datang langsung saya lihat, wah ini standing soundnya untuk kamera, dipakai buat mic. Oke, kreatif. Tapi kan anak Jepang kan kreatif kan, cuman untuk saya perform nggak akan mungkin dapat. Akhirnya saya langsung ngambil dari muazin, saya oprek dikit di sini, semaksimal yang saya bisa dengan standar tawa. Supaya apa? Bukan gaya-gayaan. Saya pengen makmum mendengar imam baca itu nyaman gitu. Ketika kita sholat, pas imam baca, perform, kita tuh kayak khusyuk. Itu tujuannya. Bukan, gaya banget sih Ustaz Hanan. Ya apa, kayak vokalis gitu, sound dipegang, lagi sholat. Ya gimana? Karena emang, dan gak ada larangannya juga kalau dalam kondisi tertentu, kayak darurat, gak ada standingnya. Ya udah saya pegang. Selama saya megangnya gak gini gitu. Kan megangnya gini doang kan, nggak gini-gini amat kan, apalagi sampai nggak gitu sih, cuman Allahu Akbar, bukan Allah, nggak gitu. Jadi tetap aja tujuannya adalah biar kita nyaman. Nah, kita tuh kayak kangen banget dengan subuh. Saya juga pernah kayak gitu, pernah ya, saya nggak berani bilang sering, karena la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan ngaku-ngaku kalian paling suci, Allah lebih tahu lah. Cuman kayak pernah ngerasa kangen subuh. Jadi pas malam jam 10, waduh baru jam 10,
udahlah tidur. Bangun, baru jam 11. Bangun lagi baru jam 12, kayak kangen tahajud. Karena tahajud misalnya bangunnya jam 3. Kapan dia bisa tahajud? Soalnya tahajud itu Allah turun ke langit dunia dan nanya kepada hambanya. Allah tuh kayak ngejapri kita satu-satu. Apa bahasanya? Allah bilang gini, japriannya tuh gini, hal min taib. Allah bertanya, ya ibadi, wahai hambaku, apakah kamu ingin bertaubat? Aku ampuni nih dosa-dosa kamu malam ini. Hal min hajah, wahai hambaku, apakah kamu punya masalah? Aku selesaikan nih masalah kamu malam ini. Itu kan keren banget ya, sampai Allah sendiri yang nawarin dengan bahasa yang personal. Kalau bahasa sosmed itu japri, personal banget, dia nggak broadcast. Kalau broadcast itu wahai hamba-hambaku semua gitu kan ya. Ini satu persatu. Karena masalah kita kan beda-beda satu dengan yang lain. Ada yang masalahnya masalah jodoh, temennya masalahnya jodoh juga, yang lain juga jodoh gitu. Ya sama sih masalah anak muda mah ya. Masalah anak muda itu 3 menurut sosial eksperimen yang kita bikin ke dakwah kita di Indonesia. Karir itu kayak sekolah, kuliah, kerja, terus jodoh, perasaan. Nah, ini nih paling pelik nih. Rata-rata masalahnya, Ustadz, kok bisa ya dekatnya sama saya jadian sama yang lain? Ini berat nih. Kayak gini-gini nih. Curhatnya ke saya, akadnya ke dia. Kan berat nih. Karir, jodoh, sama yang ketiga entertain. Entertain tuh bisa film, bisa musik, bisa main, bisa hobi, apa aja lah. Ini diantara sekian banyak masalah anak muda tuh yang paling dominan tuh 3. Karir, perasaan, cinta lah, love ya, dan entertain. Sehingga ketika Allah nanya kepada kita di sepertiga malam tuh, abdi, hambaku, hal min haja, kamu punya masalah, tinggal ngomong. Jadi kita kayak lagi dapat banget gitu. Curhatnya ke Allah tuh lagi dapat. Ya Allah, saya baru diputusin. Caranya lembut sih, tapi nyakitin. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Ini kan sakit banget ya Allah. Ngomong ke Allah kayak gitu, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah diputusin, akhirnya kita terhindar dari perbuatan dosa. Saya cuma minta satu, ya Allah, jaga hatinya untuk aku. Minta sama Allah. Kita gak harus jaga orangnya. Minta aja ke Allah, jaga hati dia. Ngapain juga kita capek-capek jaga orangnya? Habis duit. Nggak tahu kalau di Jepang ya, kalau di Indonesia kan cowok tuh harus traktirin cewek dong. Itu kan culture kita kan. Kalau nggak traktirin tuh kayak nggak ada harga diri banget. Sampai harus akhirnya ngutang-ngutang. Kadang-kadang makan di warung, udah tenang aja yang, biar aku aja yang bayar. Udah pulang, bu besok ya kasbon gitu kan. Ini nih kita lah ya. Jadi artinya ngapain kita capek-capek ngabisin waktu buat orang yang belum punya akad atau hubungan apapun kecuali sekedar teman. Kenapa kita nggak minta aja ke Allah untuk menjaga dia? Kalau emang itu adalah yang terbaik buat kita. Kalau enggak, berarti emang dia terbaiknya bukan buat kita, terbaiknya buat orang lain. Jangan bilang, oh mungkin dia nggak baik buat saya. Emang dia nggak baik gitu. Ini nih judgement ya. Kalau saya kan hashtagnya no judgment, respect to other. Jadi nggak bilang dia tuh nggak baik buat saya, tapi bilangnya dia nggak cocok buat saya. Mungkin cocoknya yang lain gitu. Tetap aja dia orang baik. Intinya adalah, pernah nggak ngerasa kayak kangen tahajud, kangen hari Senin? Jadi kalau hari Senin itu buat beberapa orang tuh kayak momok, menakutkan. Hari Minggu malam itu udah menggigil, kenapa? Besok Senin, Jadi Senin itu ditakuti. Kenapa kita nggak kangen hari Senin? Karena ada puasa sunnah, hari Kamis dengan puasa sunnahnya. Kangen hari Jumat nggak sih? Mendengar khutbah. Jadi sebelum jam 11 siang, kalau waktu Indonesia saya nggak tahu waktu Jepang, jam 11 siang tuh kita udah dari pagi udah potong kuku, udah bersih-bersih, udah mandi, udah pakai baju yang paling baik, baju yang baru dipakai hari itu, bukan baju baru, nggak harus baju baru sih, baju yang baru dipakai hari itu, kasih parfum, datang ke masjid tuh dengan kayak orang lagi pengen dating sama orang yang dia sayangin. Duduk nungguin, nih khatibnya kok nggak naik-naik ya, udah lama nih ditungguin. Lama berapa lama? Udah dari sejak tadi habis subuh gitu misalnya. Atau dia datang jam setengah 11, jam 10. Kangen. Ada masa kayak gitu tuh nyaman banget. Kebayang nggak kalau kita bisa kayak gitu tuh setiap hari, selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu kan hidup kita pasti jadi malaikat ya. Kenyataannya nggak kayak gitu. Kita pernah ngerasa kayak gitu tapi seringnya nggak. Seandainya kita bisa kayak gitu,
itu hidup nikmat banget. Dikasih ujian, Masya Allah, Allah pengen ganti ini lebih bagus nih kayaknya. Gitu kan? Bukan, Allah apa sih maunya? Kan saya udah baik sekarang, saya udah kurang apa lagi? Coba dari saya udah tahajud, saya udah sholat berjamaah. Apa maunya Allah? Allah kayaknya nggak fair deh sama saya. Ini keluh kesah orang yang imannya lagi drop, lagi bermasalah. Kalau orang yang imannya lagi full, lagi kayak on fire, lagi luar biasa kuatnya, lagi naik, dia nggak akan berkeluh kesah. Dikasih ujian aja dia masih tersenyum dan bilang Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siapa dia? Ayub alaihissalam. 17 tahun diuji dengan sakit, yang bisa bergerak dari tubuhnya itu cuma lisannya doang sama matanya. Dan lisan yang bisa bergerak itu tersenyum sambil mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa bisa kayak gini? Bukan masalah dia, kayaknya dia nggak ngerasain sakit deh Ustaz. Itu mah cuma orang doang lihat dari luar. Enggak, dia ngerasain. Kayaknya dia sakitnya tuh kayak pakai kayak apa anti kayak anti nyeri misalnya. Kayak kalau istri saya kan ngurus pasien kanker ya, sampai pakai morfin biar nggak ngerasain sakit. Enggak, Nabi Ayub tuh nggak pakai apa-apa, bener-bener ngerasain sakit. Terus kenapa bisa tersenyum dan bilang Alhamdulillah? Sedangkan kita yang nggak sakit-sakit amat, cuma sakit hati dikit, nggak bisa bilang Alhamdulillah, malah mengeluh. Kenapa? Ini soal iman. Makin kuat iman seseorang, makin tough. Makin kuat iman seseorang, makin mudah dia untuk easy going dengan masalah. Makin kuat iman seseorang, makin tenang hatinya. Masalahnya, kok kita nggak bisa selalu kayak gitu kondisi iman. Sehingga akhirnya muncul rasa bosan. Bosan itu indikasi iman kita sedikit bermasalah. Walaupun nggak parah-parah amat sih. Tapi kalau kebosanan ini sampai berbulan-bulan, akhirnya meninggalkan yang diperintahkan Allah, sampai berbuat sesuatu yang dilarang sama Allah, ini berarti emang iman kita lagi punya masalah besar. Dan kalau udah kayak gitu, kita mungkin tetap bisa ketawa. Orang yang kayak duduk, nongkrong, minum, maksudnya minum sesuatu yang nggak boleh, bir atau apapun kalau di Jepang, dia minum, dia mungkin bisa ketawa, tapi dia nggak tenang. Dia bisa kayak fun, kayak seru gitu, tapi dia nggak tenang. Ada orang yang bikin party gitu, jalan kemana, ke luar negeri, nikmatin misalnya kembang api tahun baru bareng dengan orang yang dia sayangin, terus kayak ngupdate status dia, status dia di sosial media bahwa gue lagi gini-gini sama pacar dan seterusnya. Mungkin saat itu dia bisa merasa senang, tapi dia nggak merasa tenang. Tetap aja kayak ada yang kosong. Ada beberapa orang yang saya dulunya sebelum kenal dia tuh ngerasa dia kayaknya hidupnya nyaman banget ya, fasilitas hidupnya tuh terpenuhi banget. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu dia datang ke saya curhat, dan dia merasa cemburu justru dengan teman-teman yang udah hijrah, teman-teman yang soleh, yang mungkin secara fasilitas hidup nggak sebaik dia. Gimana caranya kita merasakan halawatul iman, bahagianya punya iman ketika iman itu lagi dalam keadaan naik. Itu halawa banget. Halawa itu bahasa Arab artinya nikmat, bukan manis ya. Karena orang Arab tuh kalau bilang enak tuh halawa. Kalau bilang enak itu helwa kata orang Arab, itu artinya bukan manis tapi enak, seru, fun atau apa gitu. Jadi halawatul iman artinya iman itu terasa nikmat. Amal soleh itu terasa nikmat. Memaafkan orang lain nikmat. Pernah nggak ngerasa dibully tapi tenang-tenang aja? Pernah dibully di sosmed? Sering ya? Yang sering dibully pasti followersnya banyak. Yang nggak pernah dibully nggak punya followers, kecuali satu, mantan. Itu juga pakai akun palsu, pengen stalking ya. Jadi kayak misalnya kalau kita dibully, ada orang mungkin orang yang sama ya, pernah kita dibully tuh kayak sebel banget, gregetan banget, pengen di replay komen-komen mereka, pengen dibales. Tapi ada masanya orang ketika dibully biasa-biasa aja. Apa bedanya? Padahal kadang-kadang ketika dia merasa biasa-biasa aja, bulian itu mungkin lebih ngeri lagi daripada yang sebelumnya. Dia dikata-katain segala macam, difitnah segala macam. Tapi kok dia anteng-anteng aja, mungkin saat itu imannya lagi kuat, sehingga dia gak gampang terpancing. Bahkan memaafkan orang yang sudah menyakiti dia, buat dia tuh mudah.
Memberikan sesuatu kepada orang yang gak ada hubungan kekeluargaan dengan dia, buat dia itu mudah. Sedekah tuh buat dia tuh mudah. Kenapa? Imannya lagi kuat. Kalau misalnya iman lagi lemah, jangankan sedekah. Nafkah yang wajib aja kepada keluarga, irit. Mikir gitu. Wah nih, kayaknya kegedean nih. Nih kayaknya rugi banget nih gue capek-capek kerja terus dikasih ke istri. Padahal dalam beberapa riwayat hadis, nafkah seorang suami kepada istri terkadang, gak selalu ya, terkadang itu lebih besar pahalanya daripada infaknya di jalan Allah atau di dalam jihad. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak sedekahnya rajin tapi nafkahnya irit, ini dia berarti gak ngerti konsep Islam. Padahal yang wajib itu pasti lebih gede loh pahalanya daripada yang sunnah. Cuman menyempurnakan yang wajib, lakukanlah yang sunnah. Jadi kalau misalnya kita orangnya senang sedekah, harusnya dalam bab nafkah kita juga harus lebih jor-joran lagi. Setuju nggak ibu-ibu? Kurang setuju ya ibu? Oke, kita ralat. Jadi kalau misalnya sedekah aja kita kayak jor-joran, harusnya nafkah lebih jor-joran. Jadi kayak misalnya kita sedekah ngasih orang misalnya 1 juta, 2 juta buat pesantren, panti asuhan, harusnya buat keluarga lebih gede dari itu. Ini namanya iman lagi bagus nih. Itu yang dirasain orang ketika imannya baik, mudah memaafkan orang lain, sabar, apalagi buah dari iman kan banyak tuh. Apalagi gampang mudah bersedekah, membantu orang lain. Dalam urusan ibadah dia rajin beribadah, dalam urusan masalah pribadi dia lebih tabah. Seperti orang Suriah, kata Nabi, nanti di akhir zaman ketika terjadi huru-hara akhir zaman. Huru-hara akhir zaman itu Nabi nyebutnya dengan istilah malhamah. Apa arti malhamah? Malhamah itu malhamah kubro namanya. Malhamah itu dari kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Malhamah artinya ketika daging berserakan di mana-mana. Itu arti malhamah kubro. Nanti di akhir zaman akan datang masa di mana terjadi malhamah kubro. Yang kalian melihat malhamah kubro artinya daging manusia berserakan di mana-mana dan itu jumlahnya sangat banyak. Udah terlihat belum sekarang? Terlihat sekali dengan rudalnya Rusia itu, anak kecil tangannya hilang, yang ditemukan cuman sebelah kaki orangnya udah hancur apa segala macam. Ini daging berserakan di mana-mana, daging manusia, dan itu jumlahnya sangat banyak. Sampai jumlahnya ratusan ribu korbannya, hampir 1 juta kalau sekarang. Nah pada saat itu iman tertinggal di Syam. Iman tertinggal di Syam. Maksudnya apa? Bukan berarti yang selain Syam itu gak beriman. Enggak gitu. Kita gak boleh memahami satu hadis lalu menyimpulkan. Gak boleh tuh. Itu cara rumus formula kalau kita mau menyimpulkan hukum dalam agama. Gak boleh pakai satu hadis. Gak boleh sama sekali. Baru tahu satu hadis, haram. Gak boleh. Karena hadis itu saling mengutuhkan satu dengan yang lain. Sama kayak ayat saling mengutuhkan satu dengan yang lain. Gak boleh kita baca satu ayat langsung menyimpulkan produk fikih, hukum, halal, haram, gak boleh. Jadi ketika Nabi bilang iman tertinggal di Syam, itu bukan berarti selain Syam, Indonesia, Malaysia, berarti gak beriman. Enggak, bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau kalian pengen melihat contoh iman yang paling keren, ideal, luar biasa, lihatlah Syam. Itu maksudnya. Walaupun kita akan menemukan orang beriman di mana-mana, tapi kalau pengen lihat contoh yang iman itu luar biasa, lihatlah Syam. Lihatlah gimana seorang anak kecil di Syam yang kakinya itu luka parah, yang kepalanya itu sampai sobek, berdarah-darah sekujur tubuhnya, kemudian kepalanya dijahit, nggak pakai bius. Kenapa nggak pakai bius? Karena nggak ada obat bius. Soalnya kondisinya perang dan obat-obatan susah masuk, sehingga kehabisan obat. Dijahit kepalanya, nggak pakai bius. Terus gimana cara dia menghadapi itu? Dia baca Al-Quran. Alif Lam Mim, sambil dijahit sama dokter. Kan viral kan? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ketika sakit, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia tahan rasa sakit, bukan enggak kerasa sakit. Cuman sakitnya kalah dengan khusyuknya membaca Al-Quran. Bukan enggak ngerasa sakit. Tetap mereka merasakan
sakit luar biasa tetap. Cuman kayak kalah gitu dengan nikmatnya membaca Al-Quran. Nah ini kok ada orang yang dalam keadaan kayak gitu tilawah Al-Quran bisa membuat dia bertahan ngerasain sakit yang lagi dijahit kepalanya yang sobek. Kita baca Quran malah jadi kayak kok saya capek ya baca Qurannya, kok males ya baca Qurannya. Ada orang baca Quran langsung ngantuk. Kalau nggak bisa tidur, dengarkan Al-Quran. Ada 2 obat tidur untuk orang yang lemah imannya. 1, dengerin Al-Quran. 2, pergilah ke masjid dengerin khutbah Jumat, langsung tidur. Jadi kalau nggak bisa tidur gampang, hari Jumat datang aja. Begitu assalamualaikum, baru bangun lagi, pas doa amin bangun, wah, oh udah selesai khutbah Jumat. Pendek banget ya khutbahnya, padahal udah hampir sejam. Ini obat tidur nih. Artinya kok beda banget nih kondisi kita terhadap Al-Quran antara kita sama orang-orang di Syam. Kenapa? Karena iman. Jadi di situ Nabi tuh lagi ngajarin kepada kita, kalau kalian pengen jadi orang tabah kayak orang Syam, belajarlah iman. Kalau kalian pengen menjadi orang yang sabar kayak orang Syam, belajarlah iman. Kalau kalian nggak pengen mengeluh seperti orang Syam, karena mereka nggak suka mengeluh, belajarlah iman. Kalau kalian ingin survive dalam musibah masalah hidup kalian seperti orang Syam, belajarlah iman. Sehingga Nabi menyingkatnya dengan bahasa, pada masa itu iman tertinggal di Syam. Bukan berarti yang lain tidak beriman. Berarti iman itu penting banget. Menjaga keimanan itu supaya istiqomah itu penting banget. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dapat masalah dalam hidup. Bisa masalah yang berbentuk ujian musibah, bisa masalahnya berbentuk apa? Kayak gangguan dari manusia. Kalau kita misalnya nggak siap dengan iman kita yang kuat, kita bakalan gampang mengeluh dan pada akhirnya berputus asa. Ternyata obat dari segala masalah itu adalah iman. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedikit merasa khawatir, takut saat mereka terkepung di dalam gua Thur, di mulut gua itu udah banyak para pemburu-pemburu jejak yang siap menangkap mereka hidup atau mati. Hidup atau mati. Karena itu perintahnya Abu Jahal. Siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati, maka akan aku berikan untuk dia mi'atu naqah, 100 ekor onta. 1 ekor onta, naqah, itu harganya 50 juta. Berarti 100 ekor onta sama dengan 5 miliar. Bisa beli kalau di Indonesia 5 Velfire. 5 miliar. 5. Sekarang main jari susah, sensitif gitu. 5 ya, 5. Jadi kalau di atas 2, 3, 4, 5 aman kan? Jadi saya main 3, 4, 5. Nggak ada 1, nggak ada 2 di sini. Yang ada 3, 4, 5. 5, apa tadi teh? Miliar. Siapa yang bisa nangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan aku berikan untuk dia 5 miliar atau 100 ekor onta. Semangat dong orang-orang yang tadinya nganggur, nggak punya kerjaan, sekarang tiba-tiba dengan dikasih satu challenge yang mudah banget dapat 5 miliar itu kan gampang banget tuh. Pertama, Muhammad itu bukan orang yang ditakuti, beda dengan Umar. Walaupun sebetulnya Muhammad, Rasulullah itu lebih tangguh daripada Umar, cuman nggak pamer. Nabi kan jarang tarung kan. Sekali-kalinya Nabi tarung kan dirahasiakan. Kayak Wing Chun-nya Yipman ya, tarung terus rahasia, nggak ada yang tahu gitu kan. Edisi berikutnya yang terbaru, baru dia bilang waktu itu aku kalah gitu kan ya. Rasulullah tarung pernah, cuman rahasia. Siapa yang menang, siapa yang kalah, tarung sama siapa? Abu Rukanah. Abu Rukanah itu terkenal badannya gagah banget, kuat banget, jago tarung, dan gak pernah kalah. Jadi 30-0. Gak pernah kalah. Habib Nurmagomedov. Kebayang gak Rasulullah lawan Habib Nurmagomedov? Nabi kan gak ada track record petarung kan. Sekarang di lawan Habib Nurmagomedov, bukan McGregor, udah ketinggalan lah ya. Sebutlah Habib Nurmagomedov, lawan Habib nih, Nabi Muhammad lawan Habib. Kebayang gak tuh gimana? Karena kita udah tahu fisiknya Habib, jagonya Habib di ring, gimana cara dia ngunci, bisa orang patah. Karena saya juga dekat sama teman-teman Bandung Fighting Club di Bandung, kita ngaji bareng.
beberapa kali acara pertandingan mereka saya nonton juga, kasih semangat buat mereka, khususnya bagian meruqyah. Pokoknya ada yang tiba-tiba kerasukan ya baca ayat kursi. Jadi pernah tarung sama orang Filipina. Petarung Bandung lawan, jadi waktu itu kayak turnamen internasional. Orang petarung Bandung lawan petarung Filipina. Pas dikunci nih di belakang tangannya kan, pas dia mungkin lengah dikunci, nggak nyerah, patah tangannya. Karena kalau nggak nyerah bisa patah kan. Terus lawan petarung Amerika, badannya lebih gede. Itu pas petarung Bandungnya dipukulin, saya langsung la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Begitu petarung Indonesianya bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa yang nonton ustaz. Jadi antara la haula dengan sama Allahu Akbar. Menang tiga apa istilahnya? Bukan tiga kelas, bukan tiga kelas, tiga pertarungan lah ya. Bukan tiga ronde. Tiga partai, tiga kan, aman ya. Tiga partai, tiga-tiganya menang. Dan di ronde pertama semuanya. Saya dekat dengan foundernya, Kang Edwin Senjaya, mungkin pernah ke Jepang juga. Salah satu orang yang baru hijrah juga. Nah ini artinya Nabi Muhammad lawan Habib. Gimana tuh? Ternyata pas Nabi bilang, Bib, waktu itu namanya Abu Rukana. Abu Rukana, tarung yuk, sparring yuk, kata Nabi. Kata Abu Rukana, ya Muhammad, aku gak tega nyakitin kamu. Ngeremehin banget kan? Kata Nabi, lihat aja nanti. Ah, males ah, gitu kata Abu Rukana. Gak ada untungnya kalau saya menang. Kata Nabi, kalau gitu ya udah, siapa yang menang dapat kambing. Kalau kamu menang saya kasih kambing saya, kalau saya menang kamu kasih kambing kamu. Abu Rukana kan pede, gak mungkin kalah. Dia kayak yakin banget dapat kambing. Oh beneran, ya udah ayo. Tarung nih. Tarung, Nabi kan gulat kan, genre-nya kan, genre. Jadi beliau tuh gulat. Pegang Abu Rukana, dibanting sama Nabi, dikunci, Abu Rukana nyerah. Kata Nabi, Abu Rukana, mana kambingmu? Dikasih kambing ke Nabi. Abu Rukana tuh kayak nyesel banget, kok bisa kalah ya? Kayak nggak habis pikir nih. Terus Muhammad, sekali lagi deh, penasaran gua nih, kayak tadi ada yang salah jurus deh. Ya udah tarung lagi, kalah lagi Abu Rukana sampai 3 kali. Abu Rukana 3 kali kalah dan kehilangan 3 ekor kambing. Duduk aja ngahulang. Kata Nabi, Abu Rukana, malham, kamu kenapa? Saya lagi bingung, kata Abu Rukana. Bingung kenapa? Saya pulang nanti ngomong apa ke ayah saya tentang 3 ekor kambing yang hilang. Terus, ya emang kenapa kamu gak punya jawaban? Terus saya harus jawab apa? Masa saya harus bilang kalah tarung sama kamu, Muhammad? Malu atuh. Kalau saya bilang dimakan serigala, itu bohong. Dan saya gak mau berbohong kepada ayah saya. Nabi kemudian mengatakan, wahai Abu Rukana, gak usah khawatir. Nih aku balikin ketiga-tiga kambing kamu. Beneran Muhammad? Beneran. Aku gak mau engkau dipermalukan oleh ayahmu. Langsung dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islam Abu Rukana. Jadi Nabi pun kayak gitu. Jadi apa tadi kok jadi ke Abu Rukana? Istiqomah ya, istiqomah. Balik lagi kepada iman. Bisa nggak nih kita merasa setiap hari itu iman kita tuh kayak semangat semangat orang ya dalam kenyamanan dalam beriman itu kayak kenyamanan orang dalam pacaran. Orang lagi pacaran tuh kan berbunga-bunga kan? Mungkin pada soleh-soleh di sini nggak pernah pacaran, alhamdulillah. Tapi katanya nih, kata siapa Ustaz? Kata teman saya, Ustaz memang ya nggak usah dibahas. Kata teman saya, kalau lagi kayak jatuh cinta, lagi pacaran itu kan berbunga-bunga, malam nggak bisa tidur, pengen ngontak terus, pengen chat sampai habis kuota kalau di Indonesia, telepon sampai telinganya merah gitu kan. Terus kalau ketemu gitu atau nama dia disebut di mana gitu, dia kayak tiba-tiba jadi dak-dikduk sendiri gitu kan. Kalau di sekolah dulu tuh tulis namanya di papan tulis, tulis namanya di bangku gitu kan ya, tulis namanya di buku tulis bagian belakang, itu kan ya standar lah ya, anak-anak sekolah pada suka kayak gitu. Bisa nggak kita kayak gitu ke Allah? Karena kalau bisa kayak gitu ke Allah, pasti kita nyaman banget hidupnya. Soalnya apa? Allah nggak pernah putusin kita, Allah nggak pernah ngecewain kita, Allah nggak pernah ninggalin kita, Allah nggak pernah cuekin kita, Allah nggak pernah ngerepotin kita. Jadi kalau makhluk aja
yang kadang setiap saat bisa putusin kita, bisa ninggalin kita, bisa cuekin kita, bisa ngambek ke kita, bisa ngerepotin kita, bisa merugikan kita, bahkan modalnya kan gede buat pacaran tuh. Itu aja kita bisa ngerasa nyaman. Kenapa dengan Allah kita nggak bisa ngerasa nyaman? Padahal Allah nggak pernah mutusin kita, Allah nggak pernah ninggalin kita, Allah nggak pernah ngerepotin kita, Allah nggak pernah membebankan kita, kecuali beban itu diganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nggak mungkin Allah ngecewain kita. Ini berarti kita harus cari nih. Saya dulu pernah, misalnya nih, saya dulu pernah pacaran, itu nyaman banget hidup. Hari-hari tuh kayak hatinya berbunga-bunga. Tapi saya pengen kayak gitu tuh ke Allah, gimana ya Ustadz? Nah, kita cari nih. Bisa nggak kita nemuin lagi nih suasana hati kayak gitu, tapi targetnya atau objeknya tuh bukan cewek atau cowok, bukan pacar gitu kalau bahasa orang yang belum paham, tapi Allah. Kita kayak gitu tuh bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah. Kangen Allah, terus pengen ketemu Allah, pengen nelpon Allah, pengen ngejapri Allah, kepo dengan kebesaran-kebesaran postingan-postingan Allah. Postingan Allah itu apa? Ayat-ayat kauniyah. Setiap pagi Allah posting matahari terbit, dan itu matahari yang baru. Maksud matahari yang baru, suasana baru, hari yang baru yang tidak pernah terulang. Malam Allah terbitkan lagi, posting lagi bintang-bintang. Allah posting musim setiap beberapa bulan, berganti 4 musim dalam setahun. Postingannya tuh update banget, dan kita tuh selalu pengen tahu lagi posting apa, like, posting apa, komen, Masya Allah, Subhanallah, gitu-gitu kan. Ini semuanya analogi sosial media ya. Buat teman-teman yang belum paham kenapa saya pakai bahasa kayak gini, karena saya di Mesir tuh belajar tafsir. Saya di Mesir belajar tafsir. Salah satu metode bahasa Al-Quran di dalam tafsir itu ada yang namanya masal atau amsal. Masal itu jadi bahasa Indonesia, misal. Arti sebenarnya dari masal adalah analogi. Misalnya Allah lagi memberi analogi tentang orang munafik. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Orang munafik seperti orang yang menyalakan api di tengah padang pasir. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Ketika api itu udah menyala, Allah ambil cahayanya. Tinggal apa sekarang? Kalau api itu udah menyala, Allah ambil cahayanya. Tinggal apa? Tinggal panas. Ini detailnya diksi Al-Quran. Allah mengatakan seperti menyalakan nar. Api, bukan nur. Nar, api. Api mengandung dua, secara sederhana, mengandung dua hal. Satu, panas. Dua, cahaya. Falamma adaa'at, lalu ketika api itu sudah dhiya, sudah menyala, kenapa enggak falamma nawwarat? Sama artinya menyala. Ada adaa'at, ada nawwarat. Kenapa enggak pakai nawwarat? Falamma nawwarat, ketika api itu sudah menyala. Kenapa pakai falamma adaa'at? Karena dhiya dan nur dua hal yang berbeda. Nur, cahaya tanpa panas. Nur. Makanya bulan itu namanya nurul qamar. Enggak ada Nur Syams. Kalau ada yang bilang Nur Syams berarti dia nggak ngerti bahasa Arab. Karena matahari tidak pakai nur. Matahari itu pakai Dhiya Usyams. Cahaya matahari. Dhiya Usyams. Kalau bulan Nurul Qamar. Kenapa beda? Karena nur nggak ada panasnya. Kalau dia ada panasnya. Falamma adaa'at, ketika dia sudah menyala berarti ada cahaya, ada panas. Dhahaballahu bi. Apakah bi dhiya'ihi? Enggak, binuri. Dengan yang diambil apa? Nur, cahayanya, tinggallah panasnya. Ini detailnya bahasa Al-Quran, dan kita belajar itu di Mesir. Saya merasa beruntung Allah takdirkan dulu sempat belajar di Mesir dan berguru kepada banyak profesor-profesor yang expert di bidangnya. Salah satunya guru saya meninggal dalam musibah kudeta militer di Mesir. Namanya Profesor Abdurrahman Uwais. Itu mentor pergerakan saya banget. Jadi saya tahu ilmu pergerakan itu dari beliau. Makanya saya bikin Pemuda Hijrah, itu cara saya menerjemahkan ilmu guru saya, Profesor Abdurrahman Uwais, meninggal ditembak sama sniper di kudeta di Mesir. Dan itulah kenapa saya kalau foto suka angkat tangan jari 4. Ini ibu-ibu jangan curiga, 4 ini bukan apa-apa. Kalau salah paham ibu-ibu unfollow lagi. 4
4 ini artinya Rabi'ah. Karena saya lulusan Mesir dan guru saya meninggal dalam peristiwa Rabi'ah itu di Medan Rabi'ah. Kemudian Rabi'ah itu menjadi simbol perdamaian sejak peristiwa itu, kudeta militer di Mesir. Sehingga saya punya satu baju kemeja hijau yang ada armbandnya, itu ada simbol Rabi'ahnya di situ. Kemudian ada bendera Indonesia di sebelah sini, ada bendera Suriah, ada bendera Palestina. Ada Save Aleppo waktu itu, ada bendera Palestina. Ini nih motivasi dakwah saya. Cuman kita tahulah tahapan-tahapan pergerakan. Sehingga dakwah saya sekarang ngapain? Saya pengen membawa anak muda Indonesia nanti pada suatu saat melek tentang isu kemanusiaan di Suriah, Syam, dan Palestina. Tapi untuk membawa mereka ke sana, gak bisa langsung bawa isunya. Buat mereka hijrah dulu. Interest dulu dengan Islam. Udah interest dengan Islam, istiqomah. Lama-lama mulai hamasa. Lama-lama mulai diajarkan tentang kemanusiaan. Sampai kemarin kita datang ke kamp pengungsi Suriah di Turki. Ini untuk kali pertama ada anak street culture, skateboard sama BMX ikut nyumbang donasi buat para pengungsi. Bahkan anak skateboard nyumbang papan untuk para pengungsi, anak-anak kecil yang di kamp pengungsian, jumlahnya itu ada ratusan ribu anak kecil yang udah di situ tuh dari bayi. Sekarang mereka udah SD. Jadi ada yang udah 5 tahun, ada yang 6 tahun, yatim piatu. Begitu kita bawa papan skate, main walaupun floornya itu kayak paving block yang kasar gitu kan, yang nggak rata gitu, tapi mereka kayak happy banget. Mungkin ada yang nonton di videonya, happy banget, mereka bisa sesekali merasa bisa ketawa lepas, terus bisa main yang seru dengan orang baru, terus dikasih hadiah-hadiah, sehingga sesaat mereka melupakan masalah mereka kehilangan orang tua atau apa. Goal saya tuh bukan donasinya, karena yang melakukan ini udah banyak. Yayasan kemanusiaan membawa donasi kemanusiaan itu udah banyak. Goal saya itu mengedukasi anak muda supaya punya awareness tentang humanity. Itu goalsnya. Jadi yang kita bawa itu bukan angkanya, tapi siapa yang nyumbang, itu yang kita bawa. Kalau angkanya kita kalah pasti dengan yang lain. Yang lain tuh miliaran, kita cuma bawa waktu itu 1,1 miliar. Dan itu juga lewat sosial media satu minggu saya posting. Kenapa saya ngejar followers yang banyak di sosial media? Karena sosial media itu paling efektif buat dakwah. Bukan pengen nge-hit, pengen gaya-gayaan, bukan. Ada efeknya sih. Efeknya kalau misalnya jadi followers nambah, yang ngajak foto nambah. Akhirnya di bandara kadang-kadang lagi nunggu boarding, Ustadz foto. Saya lagi capek, habis ini ada event lagi. Akhirnya saya ngumpetnya di mana? Ngumpetnya di business lounge, ngambil business lounge. Bukan mau gaya-gayaan lagi karena emang butuh tenang, istirahat sebentar. Di business lounge karena pesawatnya delay, para pramugari ngumpul di situ. Ustadz Hanan ya? Ustadz. Akhirnya istirahat di VVIP lounge. Apa VVIP lounge? Toilet. Duduk aja di toilet sejam nungguin. Ketika udah boarding baru keluar dari toilet. Ini efek yang saya kadang-kadang nggak nyaman juga sih, lagi jalan sama keluarga sampai nanya ke anak-anak, kalian nyaman nggak sih baba kayak gini, kan manggil saya baba kayak gini. Enggak, pengen baba kayak dulu aja. Tapi ini konsekuensi dari tantangan dakwah. Kalau saya followersnya dikit, satu, dakwah saya yang dengarnya sedikit. Kedua, begitu saya crowdfunding, yang nyumbangnya sedikit. Alhamdulillah karena followersnya sekian, akhirnya begitu saya crowdfunding seminggu 1 miliar. Seminggu 1 miliar, alhamdulillah Allah yang kasih rezeki. Dan bukan untuk kita, 100% hand to hand buat mereka. Dan itu lebih efektif dari saya bikin event, kemudian fundraising. Kan capek ya, bikin event, fundraising itu juga dapatnya berapa sih dibandingkan di sosial media. Ini nih yang kita kejar. Jadi akhirnya ya terpaksa pakailah sosial media. Balik lagi ke yang tadi, ini namanya analogi. Di Al-Quran tuh banyak banget ayat analogi. Kayak misalnya tentang sarang laba-laba, analogi orang munafik yang membangun negeri, membangun kekayaannya, tapi dia sebetulnya rapuh misalnya. Apalagi orang beriman, analoginya seperti pohon korma di surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa masalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah ujtussat min fawqiha malaha min qarar. Ini adalah analogi. Sehingga Al-Quran kalau ngangkat satu analogi biasanya makainya tuh sesuatu yang common di masyarakat yang diajak ngomong. Sesuatu yang buat mereka tuh ngerti banget.
Coba kalau Allah pakai bahasa pohon kelapa, bukan pohon kurma. Bingung kan orang Arab? Pohon kelapa. Nanya lagi, pohon kelapa itu apa? Kenapa dijadikan sebagai perumpamaan orang yang beriman? Kan susah. Di Arab, korma itu adalah pohon yang hampir nggak ada yang kebuang. Semua dari ujung daunnya sampai ujung akarnya semuanya bermanfaat. Itu pohon korma. Dan di Indonesia mungkin kelapa. Sehingga bisa jadi kalau di Indonesia, seandainya ayat itu turun di Indonesia, maka ayatnya alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin apa? Jazr hindi. Kasyajaratin jazr hindi, karena itu kelapa bahasa Arabnya jazr hindi. Kenapa jadi Hindi padahal di Indonesia gitu ya? Ya gitulah, orang Arab tahunya India, nggak tahu Indonesia waktu itu. Jadi nyebutnya jazr hindi. Kasajaratin jazr hindi asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Jadi kebenaran yang dikenal oleh orang Arab pada masa itu pohon terbaik pohon korma, akhirnya pakailah bahasa seperti pohon korma. Sekarang dakwah saya segmentasinya youth, anak muda. Kalau teman-teman lihat follower saya di sosial media, di Instagram terutama, itu secara statistik usia follower saya itu 90% antara usia 15 sampai 35 tahun. Itu follower saya. Follower Ustadz Abdul Somad antara 15 sampai 50 tahun. Beliau lebih luas jangkauan followersnya karena emang treatment dakwahnya kayak gitu. Treatment dakwah saya tuh segmented banget karena emang kita bagi-bagi tugas. Follower saya tuh maksimal 35 tahun. Cuman ada 0,00 sekian persen umur 60 tahun. Ada sih, nggak tahu nih, mungkin cucunya kali yang ngeklik terus dia kayak bingung, ini apa sih gitu. Jadi artinya kayak memang orang tua nggak tertarik dengan dakwah saya, sampai bahkan beberapa kali kita bikin tabligh akbar di masjid, kan DKM mah rata-rata senior ya. Dan mereka nggak kenal saya. Sedih nggak sih? Mereka nggak kenal saya karena saya nggak pernah masuk TV. Kenapa Ustaz nggak masuk TV? Emang nggak pernah diundang? Alhamdulillah diundang. Semua TV ngundang. Tapi semua TV nggak mau ngikutin konsep dakwah saya. Saya punya agak idealis dalam masalah konsep. Kalau mau bikin acara saya di TV, saya bilang biar saya yang memprogram, teman-teman tapping aja. Jangan saya diprogram. Ini bukan akad dakwah nih. Akad dakwah itu ulama memprogram, maka yang lain mensupport. Bukan yang lain memprogram, ulama yang disuruh support. Kebalik. Saya yang program karena saya tahu gimana approaching ke anak muda. Kita bikin dakwah di TV itu jangan cuma ceramah, tapi ada activity-nya. Jadi tabligh akbar rasa konser, itu yang kita sekarang keliling kan. Konser saat naik konser, kemudian kayak ada gamesnya, terus saya perform bawa DJ beneran, bawa DJ yang belum hijrah. Kenapa? Saya berharap dengan dia datang akhirnya dia mau berhijrah, dan itu terjadi alhamdulillah. Allah yang kasih hidayah. Dia datang karena profesional, kita bayar. Buat apa? Ngiringin lagu Indonesia Raya sama Indonesia Pusaka. Sesekali Ibu Pertiwi atau ganti-ganti kan. Tapi rata-rata Indonesia Raya, Indonesia Pusaka. Pakai DJ itu kan keren banget kalau pakai DJ kan. Begitu masuk zreng, wah itu kolosal langsung. Pas acara muhasabah, acara salat taubat, DJ-nya nangis. Tapi nangisnya ngumpet. Gitu. Kenapa? Gak mau kesorot kamera, malu sama teman-temannya. Udah gitu dia bilang, Ustadz udah 6 tahun saya gak sholat. Ini kali pertama saya ngerasa nyaman dengan sholat hijrah. Kita bawa DJ untuk acaranya acara tabligh akbar. Tapi kita gak pernah bilang acara tabligh akbar. Nongkrong bareng UHA, kolaborasi pemuda, ngabuburit kalau bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu bahasanya kaum, yaitu anak muda. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Itu ayatnya. Tidaklah kami mengutus seorang rasul, kalau sekarang dai, kecuali dengan bahasa kaumnya supaya menjelaskan kepada kaum itu. Kaum saya anak muda di bawah 35 tahun. Emang Ustadz 35 tahun? Ya kurang lebih lah. Kaum saya di bawah 35 tahun. Bahasa mereka bahasa sosmed. Karena secara statistik juga anak muda Indonesia itu menggunakan sosial media sehari 6 jam rata-rata. Sehari 6 jam. Bisa dibilang sosial media itu buat mereka lebih ngeklik daripada yang lain-lain. Sehingga saya pakai analogi sosial media. Ini nih penjelasan biar nggak salah paham. Udah gitu diedit rame, dibully lagi nanti gitu kan ya. Kenapa Allah kok japri? Emang Allah punya akun? Nggak gitu. Maksud ngejapri Allah, ngejapri Allah itu kalau bahasa Islamnya munajat, al-unsu billah. Cuman kalau saya bilang al-unsu billah, anak muda kayak krik-krik gitu kan. Hah?
Apaan sih tuh? Kan gitu kan? Akhirnya saya pakai japri Allah. Oh, kita bisa ya ngejapri Allah? Bisa banget. Dan nggak perlu lama-lama nunggu dirit. Langsung dirit saat itu juga. Bahkan langsung typing. Beda dengan ngejapri manusia. Nggak dirit-rit. Akhirnya tetap aja contreng abu. Nggak biru-biru gitu kan ya. Bahkan ada yang curang. Sengaja dibikin, udah dirit juga masih abu gitu kan. Ini curang banget nih orang. Kalau saya nggak bisa gitu karena udah ada akad sama istri. Pokoknya nggak boleh ya. Ya mah. Jadi kalau udah kebaca langsung contreng biru. Udah contreng biru tapi nggak dibalas-balas. Kan sebel juga kan? Nah kalau Allah tuh begitu kita japri langsung contreng biru, langsung typing. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ujib artinya apa? Aku langsung ngerespon, aku langsung nge-reply, aku langsung ngebales, aku langsung menjawab orang yang meminta atau berharap kepadaku. Itu saya analogikan dengan ngejapri Allah. Qarib, dekat, bukan broadcast di grup. Terus emang Allah nge-follow kita? Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Emang Allah nggak unfollow hambanya? Ya, siapa? Bara'atum minallah. Ini kan terjemah modern. Karena saya di Mesir belajar tafsir, kemudian saya ikut salah satu konferensi ulama tingkat dunia. Waktu itu judulnya apa? Tajdidul Mustalahat, gerakan pembaharuan istilah. Ini salah satu kebutuhan dakwah itu pembaharuan dalam istilah. Saya ikutin itu selama di Mesir karena memang interest saya itu dipergerakan. Akhirnya saya menerjemahkan ayat itu. Ini qarib, aku dekat, itu bukan dalam bentuk broadcast, bukan dalam bentuk grup, tapi itu dalam bentuk japrian. Seolah-olah kayak gitu. Pastinya Allah tidak serupa dengan makhluk. Nggak bisa kita menganggap ini sebagai bentuk menyerupakan Allah, bukan. Ini analogi, bukan penyerupaan. Balik lagi ke yang tadi teman-teman, gimana caranya kita kayak ngerasa nyaman gitu sama Allah. Lebih daripada nyaman ketika lagi berbunga-bunga hatinya. Lebih nyaman daripada ketika awal bulan baru dapat gajian. Lebih nyaman daripada ketika baru akad nikah, kan nyaman banget ya. Dan itu rasanya kayak habis deg-degan, tiba-tiba plong gitu kan. Deg-degan takut salah baca, nanti akhirnya nggak sah-sah gitu kan, nggak jadian. Saya terima nikahnya, nggak boleh ada jeda. Oh ya udah diulang lagi. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar berapa tadi maharnya teh? Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai. Sah saksi, saksinya bilang enggak. Ternyata saksinya mantan. Makanya jangan cari saksi mantan, bahaya, nggak akan sah. Yang lebih parah lagi bukan saksinya yang mantan, penghulunya yang mantan. Ini kenapa ya? Kok ada syarat yang kurang ya, kata si penghulu. Apa syaratnya? Syaratnya dia belum balikan sama saya. Apaan sih gitu ya? Yang jelas teman-teman yang dirahmati Allah, lebih nyaman daripada kita habis akad nikah. Lebih nyaman daripada kita habis, mungkin sebagian udah ngerasain gimana bahagianya ketika dianugerahi anak. Hari pas bersalin, itu kan bukan hanya istri yang sakit, suami juga sakit. Dia sakitnya deg-degan gitu. Aduh ya Allah, mudah-mudahan selamat istri saya, anak saya. Doa, jungkir balik, sujud panjang. Istrinya, begitu istrinya teriak, gimana nih? Panik, ada suami yang kayak gitu kan. Saking paniknya akhirnya dia pergi, ngopi. Ngapain lo kok ngopi? Gua panik, istri gua lagi ngelahirin gitu. Ini parah nih suami. Alhamdulillah saya 5 kali anak lahir, 5 kalinya saya ikut. Yang kelima nih enggak sih, karena dia lahir saya di pesawat. Satu-satunya yang pas saya nggak ikutan tuh yang Air to Grow, dia lahir nggak nungguin bapaknya landing dulu. Jadi saya lagi di pesawat, pas landing baru kan bisa muncul sinyal tuh, udah lahiran, Masya Allah, kok nggak nunggu sih setengah jam lagi gitu. Air to Grow. Kalau bahkan yang anak kedua lahir saya jadi bidan ya, karena diantarin ke bidan, bidannya lagi sekolah, lagi ujian. Terus udah keburu mau lahir, ya udah saya tutup semua gorden, udah lahir semua, tarik nafas, keluar segini, tarik aja. Kenapa? Takut kecekek kan? Tarik. Siapa dia? Ini yang saya bawa sekarang, Maryam. Itu saya jadi bidan, makanya kalau jauh dari saya dikit tuh dia kayak bete banget. Soalnya wajah pertama yang dia lihat di muka bumi itu wajah saya. Nih siapa sih yang berewokan nih? Ternyata itu kayak saya banget lah. Alhamdulillah. Jadi itu rasa senengnya itu tuh luar biasa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bisa nggak kita kayak gitu ke Allah? Senang habis ibadah, senang zikir, senang doa. Doa itu hobi.
Jangan malu-malu berdoa. Ada yang bilang gini, jangan banyak-banyak doa. Mending kita beramal aja, nggak enak minta terus sama Allah. Dia berarti mengatakan seolah-olah Allah itu nggak suka dimintai. Padahal Allah justru tidak suka kalau hambanya tidak meminta. Hamba yang jarang meminta kepada Allah, bahasa Al-Qurannya istagna, merasa dirinya serba cukup. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istagna. Sungguh manusia itu melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup, nggak butuh Allah lagi. Sedangkan Nabi Ibrahim, kata Allah, Ibrahim itu adalah hamba yang awwahun. Awwah itu bukan awah ya. Awah itu bahasa Sunda. Awwah itu artinya apa? Awwah itu artinya da'a. Arti da'a, seneng banget berdoa. Dikit-dikit, ya Allah. Dikit-dikit, Rabbi. Ada masalah dikit, Allah. Terus saja minta sama Allah. Dan Nabi Muhammad lebih dahsyat daripada itu. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Pas kita masak nih, gak ada garam, minta sama Allah. Ya Allah, garam, mana nih? Minta sama Allah. Udah gitu ikhtiar nyari ke warung di sebelah rumah. Terus kenapa minta? Minta itu bukan soal kita bisa beli sendiri, bisa nyari sendiri. Bukan soal itu. Minta itu soal menjaga bahwa kita selalu bergantung sama Allah. Soal hati, bukan soal hasilnya. Ada orang yang bilang, gak usah gitu-gitu amat lah, tinggal beli aja di warung sebelah juga bisa. Oke, tapi dia waktu itu kehilangan Allah di hatinya. Dia merasa pelan-pelan, bab garam dulu dia udah gak bergantung sama Allah. Nanti bab kuahnya udah gak bergantung sama Allah. Besok-besok bab masakannya udah gak bergantung sama Allah. Besok-besok bab makanannya udah gak bergantung sama Allah. Lusanya lagi bab mencari rezeki dan nafkahnya, hasil dari pekerjaannya udah gak bergantung lagi kepada Allah. Terus akhirnya lama-lama menjadi hal yang besar dan dia udah gak bergantung lagi sama Allah. Tapi kalau hal yang kecil aja dia bergantung kepada Allah, apalagi hal yang besar. Jadi doa itu bukan soal kayak gitu aja minta ke Allah, manja banget sih jadi orang. Enggak, ke Allah tuh emang harus manja. Ke Allah itu emang harus kayak, saya emang gak bisa apa-apa ya Allah tanpamu. Lagian kalaupun kita yakin di sebelah warung itu ada garam, emang kita yakin bahwa kita bisa dapat garam itu? Belum tentu. Bisa aja tinggal satu saset dipakai sama pemilik warung, dia juga lagi masak. Akhirnya kita harus jalan lebih jauh, capek kan? Kalau minta ke Allah akhirnya dipermudah. Jalan-jalan lebih jauh, akhirnya lupa matiin kompor, masalah. Saya nggak mau nyebut masalahnya apa, tapi bisa aja terjadi masalah kan ya. Nauzubillah min dzalik. Yang jelas hal sepele sekecil apapun, ya Allah, ini lagi ada ini nih. Nah ini nyaman nih, kayak japrian sama Allah tuh nyaman. Ada masalah dikit-dikit ngomong ke Allah. Motor hilang, ya Allah motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Seminggu kemudian diganti, benar diganti yang lebih bagus. Saya hilang motor Vario, harga 21 juta, saya dapat N-Max, harga 31 juta. 2 bulan kemudian dapat X-Max, harga 46 juta. Ini lagi nunggu Triumph. Habis itu nunggu Harley. Kok jadi ngelunjak Ustaz? Iya. Artinya minta sama Allah ternyata diganti yang lebih baik. Emang kayak gitu. Terus kayak yakin gitu. Ya Allah, saya pengen riba. Riba Ustaz? Ya, riba ke Allah itu boleh. Yang gak boleh itu riba ke manusia. Riba ke Allah itu namanya sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat ayatnya. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Teman-teman mungkin akan banyak mendengar hal-hal yang diksi baru dari saya. Ini namanya terjemah. Bukan ayatnya baru ya, karena saya nggak berani pakai ayat baru. Nggak ada ayat baru, nggak ada hadis baru, udah jelas kayak gitu. Al-haqu bayyin wal batilu bayyin. Yang benar udah jelas, yang batil udah jelas. Cuman terjemahnya yang berbeda. Angle ngelihatnya yang berbeda. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Maksudnya apa? Kok teksnya kayak gitu? Kalau teman-teman baca ayatnya nggak ada kalimat meribakan sedekah, karena terjemahan itu udah langsung ke maksud. Maksudnya apa? Ya wayurbis sedekah itu artinya melipat gandakan sedekah. Tapi diksi yang dipakai riba, yurbi. Riba yurbi itu artinya melipat gandakan, meribakan. Berarti sedekah itu sama dengan konsep riba, cuman lebih dahsyat. Terus kok boleh? Dia pakai cara sistem riba, tapi kok halal? Sedangkan riba nggak boleh, karena sedekah itu ribanya ke Allah. Riba ke Allah gimana? Kamu kasih 1, Allah balikin 700. Bukankah ini melipat gandakan? Kasih 1 dibalikin 700. Akhirnya kita yakin, ya Allah saya pengen dapat tambahan nih.
Caranya kalau kita dengan manusia tuh dapat tambahan invest, dapat tambahan deposito, dapat tambahan minjemin. Kalau orang nggak ngerti hal haram ya. Nah kalau dengan Allah pengen dapat tambahan nih, uang saya 100.000, boleh nggak jadi lebih banyak? Ya udah sedekah. Jalan di Jogja, sebagian mungkin udah dengar ceritanya. Jalan di Jogja naik becak, tukang becaknya pas udah nganterin kita beli kayak segala oleh-oleh Jogja gitu, udah selesai. Mas berapa? 20.000. Udah keliling-keliling 20.000. Saya kasihan kan? Akhirnya saya tambahin 21.000. Enggak sih, 100.000. Saya kasih 100.000. Oh ya sebentar saya cari uang kembalian. Gak usah, buat bapak aja. Dia langsung doa. Nah doa orang kayak gini ini penting. Kadang-kadang doa kita kurang diijabah bukan apa-apa. Kita mungkin pernah makan yang tidak halal. Mungkin kita memutuskan silaturahim. Sehingga doa kita ditolak kan. Maka butuh wasilah doa orang. Doa malaikat, doa orang soleh, doa orang polos. Ini orang polos nih. Maksud polos, dia doa tuh tulus banget. Gak berharap apa-apa. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, makasih ya Pak. Semoga Bapak dan Ibu waktu itu bareng dengan istri. Semoga Bapak dan Ibu bahagia terus, langgeng terus, saling mencintai. Amin. Begitu dia pergi, saya dikecup sama istri saya. Kamu keren deh. Saya nyesel, kenapa ngasih 100.000? Kalau ngasih 200.000, kecupnya kanan kiri gitu kan. Oh, Masya Allah, langsung diijabah sama Allah gitu kan. Terus doa yang kedua, semoga harta Bapak berlipat ganda, dibalas dengan yang lebih baik oleh Allah SWT. Pergi aja, amin gitu. Malamnya ada yang ngejapri istri saya. Teh, saya pengen ketemu Ustaz Hanan, pengen ngucapin terima kasih. Saya hijrah lewat ceramah-ceramah Ustaz Hanan, boleh nggak? Standar jawabannya, kan istri saya suka jadi road manager kan. Dia bilang, maaf Ustaz Hanan besok schedule-nya tight schedule banget, nggak bisa ketemu. Maaf ya, lewat japrian aja ya gitu. Tapi saya pengen sekali aja, saya minta waktu 5 menit. Saya janji nggak akan lebih 5 menit. Karena dia maksa, akhirnya istri saya bilang, ya udah pas breakfast aja ya di hotel. Boleh ya Pak, 5 menit aja ya. Ya Teh, oke. Jam 5 subuh dia WA, Teh, ternyata pesawat saya jam 8, jadi saya nggak akan sempat ketemu Ustaz Hanan lagi. Maaf ya, mungkin waktu yang lain aja. Oh iya, kata istri saya, oke. Aman kan? Jam 6 dia WA lagi, Teh, Alhamdulillah pesawat saya delay 2 jam. Jadi saya ada waktu 5 menit untuk ketemu Ustaz Hanan, boleh ya saya ke hotel? Ya Pak, gitu kan. Datang nih pas breakfast jam 8. Nungguin, begitu saya selesai breakfast, kita ke lobby. Ustadz, saya janji 5 menit dan nggak akan lebih 5 menit. Saya cuma pengen bilang, istri saya, kita keluarga tuh udah hijrah lewat ceramah Ustadz di YouTube. Saya pengen ngucapin terima kasih. Sebagai bentuk rasa syukur saya, bahagia saya pengen ngasih Ustadz hadiah kecil. Ustadz punya rekening? Saya mulai agak-agak curiga, rekening? Nggak bisa amplop aja. Karena saya ngebayanginnya berapa sih, 200.000 lah, 1 juta lah ya. Ada rekening, ya udah deh, saya kasih rekening saya. Siang dia capture udah transfer berapa? 250 juta. Cash, langsung bukan cash sih, ditransfer. 250 juta. Saya kan kayak nggak percaya gitu kan, jangan-jangan ini kasus nih, gue lagi dijebak nih, sih. Kayak kegeeran banget gue. Kayak lagi dijebak nih. Akhirnya saya karena emang di bank itu dapat priority, jadi saya nanya ke orang banknya, tolong cek nomor yang ini nih bener nggak nih dan orangnya kayak gimana. Alhamdulillah dicek, emang orangnya punya bisnis, memang dia mampu dan memang dia wajar transfer segitu. Oh akhirnya saya tenang, saya WA bapak itu langsung, Pak makasih ya, tapi saya nyesel. Tahu gitu semalam pas dia ngajak ketemuan, malam itu juga saya ketemu. Siapa tahu jadi 500 juta ya. Gara-gara cuma 5 menit jadi 250 juta. Inilah hidup ya. Jadi benar-benar gak usah khawatir lah riba ke Allah. Yang senang riba, yuk ribanya ke Allah, sedekah. Jangan riba ke manusia. Pertama haram, kedua untungnya kecil. Berapa sih riba ke manusia paling gede juga? Deposito berapa persen? 0, kalau ke Allah bukan 0, 700 minimal lah gitu. Maksimalnya berapa Ustaz? Bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ini artinya kita kalau yakin sama Allah dan bisa menjaga keyakinan itu dalam waktu yang lama, hidup kita tuh banyak mudahnya teman-teman. Enak gitu, nggak banyak keluh kesah. Mudah-mudahan kita dianugerahi keistiqomahan. Caranya ayo kita tajdid iman kita. Itu caranya cuma satu doang malam ini. Next time mudah-mudahan bisa dengar lewat YouTube. Jangan lupa subscribe. Hard selling. Malam ini satu doang. Tipsnya apa? Tajdidul iman.
jaddidu imanakum, perbaharui iman. Cara memperbaharui iman, dengar cerita-cerita inspirasi, baca kisah-kisah Nabi dan para sahabat, baca ayat-ayat yang kayak janji-janji Allah, misalnya tidak ada seekor pun hewan di muka bumi yang melata kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Itu kan bikin iman kita nambah kan? Terus apalagi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna la tahzan innallaha ma'ana. Banyak ayat-ayat kayak gitu. Tinggal kita baca, kita renungkan, gak usah banyak-banyak, satu ayat tapi direnungkan. Itu udah bagian dari tajdidul iman, memperbaharui iman. Dengan kayak gitu kita bisa jaga kestabilan iman kita, dan itu disebut dengan istilah istiqomah. Istiqomah itu ketika iman stabil, salah satu makna istiqomah. Barakallahu fiik, itu aja yang bisa saya share. Mohon maaf ini saya nggak siap nih bawa pakai celana training. Saya lupa kalau malam ini ada event, ada taklim. Saya pikir cuma mau main snowboard doang gitu. Dasar Ustaz modus. Terus gini. Jadi yang penting santai, tapi insya Allah ada makna yang bisa kita bawa pulang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.